DPRD DKI Jakarta meminta kenaikan tunjangan legislator tahun depan hingga 5 kali lipat. Tindakan ini menggambarkan seolah-olah wakil rakyat yang mati empati atas penderitaan rakyatnya. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 4 Desember 2020 dengan tema Upah Fantastis Wakil Rakyat bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 0215839900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih tetap jaga jarak, kita menjalankan protokol kesehatan. Makin menjadi-jadi soalnya. Itu dia, kemarin angkanya 8.000 lebih ya, Bang. Banyak orang yang kaget, banyak orang yang khawatir, tapi ya rupanya masih terus kita harus berjuang. Kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian Media Indonesia untuk pagi ini, Bang Don dan pemirsa. Anda bisa lihat di harian Anda. Yang pertama, ini headline yang sejalan dengan editorial nanti. Headline pagi ini, DPRD DKI lukai hati rakyat. Hati rakyat yang mana yang terlukai ini, Bang? Bagaimana terlukainya, Bang Don? Saya rasa jangankan rakyat DKI, di luar DKI saja pun terluka gitu. Karena kalau betul usul seperti ini datang di saat pandemi seperti ini, itu betul-betul tidak sensitif dengan situasi yang ada. Situasi yang ada adalah perusahaan banyak yang tidak bergerak optimal, banyak yang PHK, banyak yang dirumahkan, gaji pasti tidak naik, bahkan ada yang dipotong gajinya. Gitu. Tiba-tiba ada usul seperti ini, itu betul-betul datang dalam situasi yang untuk saya ya, rakyat kecil membayangkannya saja pun susah gitu, mengkhayalkannya saja pun susah, apalagi memikirkan secara rasional gitu. Usulan ini mungkin sudah datang sebelum pandemi tiba, Bang Don. Iya, kalaupun datang sebelum pandemi tiba, apa susahnya kemudian untuk dicabut sebelum itu sebelum pandemi ketika pandemi datang kan? Bisa ya sebetulnya. Bisa kan? Namanya juga usulan kan bisa keluar masuk begitu. Oke, kita akan bahas lebih jauh itu nanti saja di editorial, Bang Don. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini kemarin hasil dari pertemuan tahunan Bank Indonesia. Sinyal positif semakin kuat. Dikatakan dalam berita ini Bank Indonesia memprediksi ekonomi mulai tumbuh positif di triwulan keempat 2020 dan terus meningkat positif di 2021. Sinyal positif yang mana ini, Bang Don? Kalau sebagian orang mengatakan iya sekarang jalan sudah macet lagi loh, sudah sama dengan kondisi sebelum pandemi. Apakah hal-hal seperti itu, Bang? Iya, kalau jalan macet karena orang harus cari duit. Betul. Dan orang harus cari makan gitu. Orang harus bekerja walaupun situasinya seperti sekarang kan. Idealnya kan diatur supaya tidak terlalu banyak yang bekerja gitu. Tapi kan tidak ada pilihan gitu. Tetapi menarik bahwa kalau BI sudah mengatakan ada sinyal positif, saya kira mereka punya basis kan. Berhitung betul ya. Mereka punya hitung-hitungannya. 2 minggu lalu kita ketemu Presiden dan bicara tentang sinyal ini itu akan ada tanda-tanda positif. Tapi yang paling penting kan bahwa bantalan yang dibuat oleh pemerintah itu begitu kuatnya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau kerusuhan di akar rumput. Meskipun dan itu membuat kita lebih membuat kita lebih stabil dan untuk melihat perspektif ini lebih besar gitu. Kita tahu ada cahaya di lorong sana untuk kemudian betul-betul pulih. Dan tanda-tanda sebelumnya kan sudah terlihat misalnya gitu. Asal yang penting juga protokol kesehatan dijalankan. Itu tidak ada pilihan. Itu setiap orang kalau dia konsisten untuk menyelamatkan kita semua tidak ada pilihan. Ini bukan bicara retoris ya. Tapi itu sebuah keharusan mulai dari kita semuanya. Oke. Karena kalau tidak apapun yang dilakukan untuk itu bisa memperbaiki ambrol ekonomi, lagi, seketika itu juga bisa runtuh. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 3, Bang Don. Ini terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual mendesak dilakukan. Kalau baca judulnya berarti kita berpikir bahwa memang sudah begitu banyak kekerasan seksual atau seperti apa, Bang Don? Ya, faktanya di lapangan memang banyak, Leo. Paling tidak kalau kita lihat atau baca atau simak berita-berita atau nonton berita-berita, itu kita akan melihat bahwa hampir selalu terjadi gitu. Cuman angka persisnya seperti apa mungkin teman-teman punya surveinya atau faktanya, tetapi memang
ini adalah kejahatan yang betul-betul dekat dengan rumah kita gitu, dekat dengan keluarga kita, dekat dengan siapapun gitu. Saya rasa memang menjadi penting untuk ini harus dilindungi nih. Karena kalau tidak, orang merasa bahwa hal-hal seperti ini seperti sesuatu yang biasa gitu. Padahal ini menghancurkan masa depan, membuat banyak hal orang kehilangan opportunity untuk lebih sejahtera atau bahagia hidupnya ya. Gara-gara hal yang begini. Menurut saya sih lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih baik ya. Soal kesejahteraan itu penting sekali diupayakan dan itu kelihatannya yang coba diupayakan di dalam editorial Bang. Upah fantastis wakil rakyat. Fantastis tanda kutip ya, itu sebetulnya fantastis kan selalu bilang itu bagus kan, tapi ini betul-betul cynical. Nah kalau saya berpikir begini Bang Don, ada juga yang mengatakan demikian bahwa sebetulnya berikan saja apa yang diminta oleh wakil rakyat. Terus? Tapi kemudian setelah itu tuntutlah sebesar apa yang kemudian diberikan supaya kemudian karena begini, kalau dengan kondisi gaji sekarang misalnya mereka merasa itu kurang, kan berarti akhirnya ada alasan untuk kerja tidak maksimal. Nah kita kasih yang diminta, ya sudah setelah itu kita tuntut sebesar yang diberikan. Ini kalau memberi seperti itu kayak memberi menuang sesuatu di sumur yang tanpa dasar loh. Oh, tidak ada batasnya? Tidak ada batasnya itu. Tapi bagaimana Bang, kenapa kemudian kita mengatakan upah fantastis wakil rakyat? Kan ini sudah sekian tahun tidak naik loh Bang Don. Ya tidak naik saja sudah tinggi, apalagi naik gitu. Oh, oke. Apa yang mau disampaikan Bang Don di editorial ini? Ya editorial ini memberikan gambaran yang cynical, itu kata fantastik itu. Tetapi dia tetap mengatakan DPRD tidak punya hati untuk melihat situasi yang ada sekarang gitu. Orang lain seperti yang saya bilang tadi, orang lain turun gajinya, orang lain tidak punya gaji, orang lain di PHK, orang lagi susah gitu. Pemerintah pusat juga mati-matian untuk mengalokasikan anggaran bantalan. Tiba-tiba ada aja orang-orang seperti ini, entah bagaimana cara berpikirnya, minta supaya gaji dan tunjangannya itu naik menjadi 8,3 sekian miliar per tahun. 8 miliar per tahun. Iya. Oke. Ya, tapi kenapa Leo diam? Nggak, saya berhitung kalau saya di situ mungkin saya akan juga mengupayakan itu Bang. Tapi ya sudah, nanti kita akan bahas ya Bang Don. Pemirsa, adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 4 Desember 2020, upah fantastis wakil rakyat. Upah fantastis wakil rakyat. Baru saja sekitar sebulan yang lalu, Menteri Tenagakerjaan Ida Fauzia menyebar surat imbauan kepada para kepala daerah agar menetapkan upah minimum 2021 sama dengan tahun ini. Kenaikan upah dinilai akan memukul perekonomian lebih dalam hingga memancing gelombang PHK lebih besar. Sebagian kepala daerah mengikuti imbauan tersebut, kendati dengan berat hati. Sebagian lainnya, seperti Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Tengah, memutuskan untuk menaikkan upah minimum. Khusus DKI, penaikan upah dilakukan secara parsial menyesuaikan bidang industrinya. Industri-industri yang dinilai tetap mampu meraup keuntungan di tengah pandemi wajib menaikkan upah. Rupanya, penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pun dianggap sebagai bidang industri yang banjir keuntungan saat wabah COVID-19 masih mengamuk. Dengan begitu siap menaikkan upah buruh berdasi di parlemen dengan nilai yang fantastis. Gaji dan tunjangan tiap anggota DPRD DKI Jakarta yang semula sekitar 129 juta rupiah per bulan, tahun depan diusulkan naik mencapai 698,6 juta rupiah. Luar biasa, ternyata keuntungan yang diraih Pemprov DKI tahun ini kendati anggaran banyak tersedot untuk penanganan COVID-19. Bahkan Pemprov DKI sempat mengeluhkan kekurangan anggaran dan mengajak partisipasi masyarakat untuk membantu pengadaan bantuan sosial. Ternyata diam-diam untung besar teraup. Malah Pemprov seperti mampu memproyeksikan keuntungan yang lebih besar lagi tahun depan. Ibaratnya sebuah perusahaan, kalau tidak optimistis tahun depan meraih laba berlipat, tentu tidak akan menaikkan upah hingga 400%. Bandingkan dengan penaikan upah minimum 2021 yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta pada 1 November lalu, yakni
sebesar 3,27% dari upah minimum tahun ini. Hanya seujung kuku penaikan upah parlemen. Sepertinya sudah mati hati nurani para wakil rakyat di DKI Jakarta sampai tega mengusulkan upah sebesar itu untuk mereka sendiri. Para anggota dewan yang terhormat tersebut lupa mereka digaji dengan uang rakyat. Yang tidak kalah mengherankan, sama sekali tidak ada keberatan dari pihak Pemprov DKI Jakarta selaku pengelola APBD. Coba tanyakan kepada warga DKI Jakarta, pasti tidak akan ada satupun dengan pikiran waras menyetujuinya. Kalau tidak mengecam, mungkin hanya geleng-geleng kepala, tidak mampu berkata-kata, sambil merenungi nasib karena terkena PHK atau pemotongan upah akibat pandemi. Dalam keadaan normal saja, penaikan gaji dan tunjangan DPRD 5 kali lipat hingga menjadi lebih dari 600 juta rupiah per bulan pun sudah sulit dipahami dengan logika. Apalagi di tengah penanganan situasi pandemi yang memerlukan anggaran besar untuk menyangga penghidupan warga yang babak belur, belum ada kepastian pandemi akan teratasi tahun depan. Barangkali ini saatnya gaji dan tunjangan wakil rakyat ikut diikat dengan aturan upah minimum provinsi. Untuk para wakil rakyat yang tambeng, lebih tepatnya bukan aturan upah minimum yang diperlukan, melainkan upah maksimum. Dengan begitu, usulan penaikan tidak lagi dilakukan sembarangan dengan tidak memperdulikan keadaan warga. Anggota DPRD dipilih bukan agar yang bersangkutan menjadi kaya raya, melainkan melayani warga, menyampaikan aspirasi membangun daerah. Berhentilah mengejar kekayaan dari pundi-pundi daerah untuk kepentingan perut sendiri. Jangan pula jadikan alasan penaikan gaji dan tunjangan sebagai upaya pencegahan korupsi. Perilaku koruptif bukan semata tergantung pada pendapatan, melainkan lebih pada kualitas moral pribadi masing-masing. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Anda melihat tadi rincian usulan kenaikan pendapatan dari anggota DPRD DKI Jakarta, dan sebelum kita berdiskusi, Bang Don, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari peneliti Formapi yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Lusius Karus. Bang Lusius, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, terima kasih sudah bergabung. Bang Lusius, saya berpikir begini, kalau kita ingin kinerja naik dari anggota DPRD, kita penuhi apa yang mereka inginkan, dan kemudian kalau kita sepakati misalnya usulan kenaikan ini, kan harusnya kita bisa menuntut lebih dari kinerja anggota DPRD DKI Jakarta. Bagaimana dengan pola pikir seperti itu, Bang Lusius? Ya, pertama sih soal yang pertama tadi itu ya, kita berikan saja dulu asal kemudian kinerja mereka itu ya meningkat gitu ya. Saya kira sih sudah sekian kali gitu ya kesempatan untuk itu diberikan oleh anggaran gitu ya. Ada beberapa kali kenaikan sebelumnya yang diberikan kepada DPRD, tapi kan kita tidak melihat
ada perbaikan dalam hal kinerja mereka. Gitu. Jadi tidak benar bahwa anggaran itu berhubungan juga dengan kinerja anggota DPRD gitu ya. Mungkin karena kenaikannya selama ini tidak sebesar yang diharapkan, Bung Lusius. Lah mereka sendiri yang usulkan, berarti itu yang mereka harapkan, Pan. Oh, yang sebelum-sebelumnya ya. Betul, faktanya tidak ada perubahan dalam hal kinerja. Yang kedua, akuntabilitas untuk anggaran itu juga sama saja tidak pernah dilakukan secara serius gitu ya. Oke. Jadi itu artinya memang ini dua hal yang berbeda. Kinerja itu mau dengan anggaran besar atau dengan anggaran kecil juga itu memang tidak akan pernah berubah jika anggota DPR-nya punya karakter atau watak seperti itu saja gitu ya. Baik, Bang Lusius, berarti sebetulnya Abang ini tidak setuju naiknya atau tidak setuju besaran kenaikan yang diusulkan? Saya kira dua-duanya gitu ya. Besaran kenaikannya itu terlalu fantastis jika memperhitungkan kondisi bangsa, kondisi DKI yang saat ini jadi daerah paling rawan dalam hal penularan pandemi. Dan dengan demikian dampaknya juga pasti lebih serius gitu ya dari daerah-daerah lain gitu ya. Okay. Yang kedua, usulan kenaikan juga. Usulan kenaikan itu menunjukkan bahwa DPRD ini hidup di planet lain gitu ya. Karena dia tidak punya empati, dia tidak punya rasa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke. Tapi kan pemerintah provinsi DKI Jakarta fine-fine saja itu, Bang Lusius. Berarti sebetulnya kan tidak ada masalah ya? Itu yang sebenarnya paling menarik juga gitu. Pertama soal persetujuan Pemprov DKI itu gitu ya. Memang tidak mengherankan, ini proses pembahasannya selama ini juga kan dilakukan dengan Pemprov. Dan tempat yang kemudian dipilih untuk membahas anggaran ini jauh dari Jakarta, di Puncak gitu ya. Di ruang sepi di Puncak sana gitu. Sehingga kemudian memang paling mungkin untuk kemudian melakukan dalam tanda petik persekongkolan gitu ya. Dan saya kira Pemprov DKI memang punya banyak kepentingan juga terhadap DPRD gitu ya. Dia sangat bergantung pada persetujuan DPRD untuk anggaran Pemprov yang mungkin bisa jadi sama juga anehnya dengan anggaran atau usulan anggaran DPRD ini. Baik, Bang Lusius, mohon maaf saya mau bertanya, Bang Lusius ada KTP Jakarta tidak? Ada. Ada ya, oh berarti boleh berbicara ya. Oke, nggak, karena saya berpikir begini, Bang Lusius, kalau kemudian ternyata setelah kita dan banyak orang lain mempertanyakan betul usulan kenaikan ini dan itu tetap mulus, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita masih punya sebenarnya harapan pada Mendagri gitu ya, Kemendagri gitu ya, yang bisa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap anggaran-anggaran aneh yang diusulkan oleh Pemprov maupun DPRD melalui APBD gitu ya. Ya. Gitu. Ya, itu harapannya ya. Baik, Bang Lusius, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Bang Lusius Karus. Ya, itu pertanyaan besar ya Bang Don. Kembali lagi, tadi Bang Don sudah mengatakan seperti memasukkan sesuatu ke sumur tanpa dasar. Tapi cobalah kita berpikir Bang, kalau kemudian ternyata kita naikkan saja, kita terima saja usulan itu, tapi dengan catatan bahwa ada target-target yang harus terpenuhi, ada sekian produk legislasi yang harus dipenuhi, kemudian kinerja mereka diukur, ada ukuran yang jelas. Tidak bisa kita coba begitu? Leo, saya mungkin tidak terlalu mendalami soal DKI ya. Tapi kalau misalnya Leo meminta pekerjaan yang banyak dari DPRD DKI, pertanyaannya jenis pekerjaan itu apa saja sih? Gitu. Nah, kalau lihat dari segitu ya paling kan fungsi DPR itu kan tetap saja fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Dan budget. Ya, dan budget. Cuman itu, sekitar itu. Lalu kemudian apa yang membuat itu menjadi alasan untuk bayar terlalu mahal dalam situasi seperti ini. Tapi saya betul-betul ini ya, kalau kita simak bagaimana reaksi publik, kata pertama itu menyakitkan. Itu yang kemudian ada di judul headline media Indonesia ini. Ada yang bilang gendeng ini. Gendeng itu gila ya? Iya, nonsense, greedy, rakus, tidak masuk di akal. Dan yang menarik juga, orang bilang inilah jalur resmi untuk menguras kekayaan negara. Kemudian rencana naik gaji DPRD DKI seperti korupsi yang dilegalkan. Ada satu yang dari Olga Lydia ini, rincian yang bikin pusing. Rincian yang bikin pusing. Ini ngabisinnya gimana? Gitu.
tunjangan komunikasi 21,5 juta per bulan. Ini telepon antar planet atau gimana sih? ini kan gila ini. Yeah. Dari segi itu kan kita merasa bahwa kalau dia bekerja wajar saja dengan pendapatan yang sekarang, mestinya oke-oke saja gitu. Apalagi situasinya memang tidak tepat. Tadi menarik ketika Leo menanyakan kepada Luis tentang bagaimana dengan respon Pemda DKI gitu. Yeah. Memang kelihatannya diam. Kalau diam, kesannya lalu kemudian jangan-jangan uang ini memang dikeluarkan untuk membungkam, untuk menyumpal dan kemudian tidak bersuara. Supaya itu kan kesan ya. Baik. Saya tidak yakin Bapak seperti itu betul. Supaya kita tidak jangan-jangan, kita harus jeda dulu Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kita coba dengarkan pendapat dari pemirsa, Bang. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, Pak Managara Tampu Bolon. Pak Managara, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Managara. Pak, Anda sebagai warga Jakarta, bagaimana Pak melihat usulan dari wakil Anda nih, wakil DPRD Jakarta, yang untuk mengusulkan kenaikan pendapatan? Kalau saya sih melihat kalau memang itu bisa meningkatkan kinerja, kenapa tidak? Tapi kalau Anda bagaimana, Pak Managara? Iya, Pak. Nah, jadi begini, Pak. Reaksi saya yang pertama mengetahui kejadian ini, ada usulan seperti ini, saya bereaksi heran dan sedih, Pak. Kan? Sedih. Sedih. Kenapa apalagi sedih, Pak? pada saat sekarang ini, pada saat pandemi, berarti apakah mereka ini nggak punya sense of crisis gitu, Pak? Itu yang pertama. Kan? Dan disebut-sebut juga kalau kenaikan itu sampai segitu, itu udah setara dengan gaji senator di Amerika Serikat, Pak. Jadi, lalu saya menganggap ini sebenarnya adalah suatu kerjasama yang baik, suatu simbiosis mutualisasi yang baik antara Pemprov dengan DPRD. Pak, tapi kalau ini kemudian berujung, Pak Managara, kalau ini semua berujung ke meningkatnya kinerja, kemudian Anda sebagai warga Jakarta hidupnya jadi lebih sejahtera, kan bagus, Pak? Enggak, Pak. Jadi itu terlalu memperalat istilah kinerja, Pak. Istilah kinerja. Jadi tidak setuju ya, Pak Managara ya? Bukan hanya tidak setuju, Pak, tapi menolak, Pak. Oke, baik. Baik, Pak Managara Tampu Bolon. Terima kasih, Pak, untuk pendapat Anda pagi ini. Selamat pagi dari Jakarta. Di belakang Pak Managara ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Leo dan Bung Don. Selamat pagi, Pak Sunoto. Bagaimana, Pak Sunoto? Ini urusan rasa keadilan, gak ada hubungannya dengan prestasi. Kinerja sehebat apapun, dengan gaji yang sebesar itu udah sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, kan? Yang kedua, memang secara hukum formal mungkin tidak menyalahi apa-apa, karena hanya berdasarkan ayat dan pasal. Tapi yang lebih penting adalah berdasarkan mental dan moral. Ya, kan? Rakyat lagi sekian jeritnya, kok mereka tega-teganya bergelimang di atas penderitaan rakyat. Mereka sadar nggak bahwa dirinya adalah para intelektual yang dulu disekolahkan itu dengan biaya rakyat. Ini yang harus disadari. Yang ketiga, Bung Don dan Bung Leo, kalau di Islam tuh dikenal ada ajaran Ibrahim yang bernama adalah Milah Ibrahim. Itu tiga yang paling pokok. Satu, mengenai tauhid, keesaan Allah. Yang kedua adalah membangun dan menjaga rasa malu. Dan yang ketiga, kesiapan berkorban. Dikemanakan nilai-nilai yang seperti ini? Iya kan? Jadi kalau gaji sampai sedemikian fantastisnya, coba ditengok gajinya presiden itu berapa, iya kan? Dan gajinya menteri-menteri itu berapa. Kalau mau melihat dengan prestasi dan segala macam, saya nyatakan bahwa itu nggak ada hubungannya. Bahwa mereka harus berprestasi itu sebuah kewajiban. Tetapi haknya mereka juga harus as proportional as possible. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Singkat padat saja. Ya, pertama saya orang Surakarta tetapi sering domisili di Jakarta.
Nah, di saat pandemi COVID-19 sekarang ini, Mas, sangat tidak etis apabila gaji DPRD DKI Jakarta minta dinaikkan. Ini akan melukai hati rakyat Indonesia dan khususnya masyarakat DKI Jakarta. Seperti kita ketahui, bahwa selama pandemi COVID-19 hingga sekarang ini, banyak masyarakat yang menjadi korban secara ekonomi. Antara lain kena PHK, kemudian usaha merosot maupun bangkrut. Kemudian bahkan angka pengangguran dan juga kemiskinan meningkat. Nah, apalagi Mas, kalau kita cermati bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kinerja anggota Dewan ini sangatlah rendah atau berkurang, bahkan tidak produktif. Nah, untuk itu kami mohon agar rencana kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta ini diurungkan dan untuk menunggu situasi maupun kondisi yang tepat. Baik, diurungkan ya. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bung Lenat. Selamat pagi, Bung Don Bosco. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dengan nurani yang ada di anggota DPRD DKI ini. Di situasi yang sedang dalam kegawat-gawatan pemerintah dalam anggaran, Gubernur DKI itu pernah menyatakan bahwa DKI kehabisan anggaran. Tetapi mereka tanpa empati sedikit pun, ini saya garis bawahi, bukan gajinya yang naik, tapi take home pay-nya. Take home pay-nya naik 5 kali lipat, bukan gajian. Mereka pintar, mereka licik. Tunjangan-tunjangannya yang diperbesar. Kalau gaji kayaknya standar. Nah, ini yang kita sesalkan. Tadi, ini simbiosis mutualisme antara Gubernur DKI dengan itu. Semua program-program yang melukai perasaan rakyat itu bisa jalan di DPR. Saya sependapat, sebelumnya tadi waktu ditanya waktu pertama nelpon, saya sudah ngomong, ini perampokan uang negara yang dilegalkan. Sama dengan korupsi. Kalau korupsi perampokan uang rakyat yang tidak legal, ini perampokan uang rakyat yang dilegalkan ini. Kita sesalkan apa yang dilakukan oleh DPR. Saya khawatir ini akan menjalar ke daerah-daerah. Baik. Kalau soal kinerja dan tunjangan itu tidak ada korelasinya. Orang yang menjadi anggota DPR sudah siap mengabdikan dirinya untuk mewakili rakyat. Jadi kinerja memang dituntut. Tidak ada korelasi sama sekali. Baik. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Ini pertanyaan besar pemirsa, Bang Don. Tadi Pak Sunoto juga mengatakan bahwa ya tidak ada hubungannya antara gaji dengan kemudian kinerja. Tapi apa iya benar begitu, Bang? Ya itu sudah dijawab oleh Pak Sunoto maupun oleh Pak Edward tadi ya. Tapi yang menarik untuk saya adalah para penelpon ini juga berprasangka tentang Pemda DKI dan DPR. Kenapa diam begitu? Ya, kenapa diam? Setuju? Lalu kemudian kan orang bicara ini ada kong kaling kong nih. Tetapi orang mengatakan juga ini membungkam, membayar untuk membungkam. Nah, paradoksnya adalah bagaimana DPR yang adalah institusi demokrasi yang menjadi suara atau menjadi mewakili aspirasi rakyat, lalu kemudian dibungkam dengan cara begitu gitu. Jangankan ini, kan DPR itu kan the voice, jadi mewakili suara rakyat. Tapi kalau dia bungkam, lalu fungsi pengawasannya seperti apa? Gitu. Mestinya kadang-kadang terpikir kita lebih baik dikasih duit sesedikit mungkin supaya dia teriak terus menerus untuk mengontrol, kan gitu. Kalau sudah dikasih duit sebanyak itu dia tidur. Tahu Leo, Benigno Aquino ketika balik ke Filipina. Di pesawat ditanya sesaat sebelum mendarat, bagaimana cara Anda membangun rakyat Filipina? Hanya 2 dia bilang, kalau saya tidak mau mereka teriak-teriak, saya kasih mereka makan. Kalau sudah makan lalu kenyang dia tidur. Kalau saya tidak bisa beri mereka makan, saya buka mulut mereka lebar-lebar, karena kalau dia sudah teriak-teriak, dia lupa kalau dia lapar. Nah, yang ini memberi DPR untuk kemudian dia tidur. Gitu. Itu kan orang Filipina, Bang. Ini orang Jakarta, beda mungkin, Bang. Saya juga tidak tahu kalau yang itu. Baik, tapi kita akan cari tahu nanti bagaimana benar-benar kita bisa menyumbangkan sesuatu, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Don dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, ini kan masih baru usulan, Bang. Betul. Tapi kalau tidak diapa-apain ya bisa jadi jalan juga. Nah, harapan kita seperti apa, Bang? Karena kalau kita berharap ke pemerintah Jakarta, kelihatannya diam-diam saja. Betul. Nah, ini bagaimana, Bang? Ya itu Leo, tadi kita bilang kan jangan sampai kenaikan ini untuk menyumpal mereka untuk tidak bersuara gitu. Kalau itu tujuannya, maka itu menjadi sangat bertentangan dengan apa yang menjadi esensi DPR itu hadir. DPR itu hadir untuk mewakili aspirasi rakyat, untuk menyuarakan berbagai hal yang ada dialami dan dirasakan oleh rakyat, kepentingan mereka.
kalau ini dipakai untuk kemudian membuat mereka diam, itu sudah berlawanan dengan kepentingan itu. Oke. Dan saya kira seperti kata saya tadi, untuk rakyat kecil, mengkhayalkan tentang jumlah ini pun saja tidak mampu gitu. Iya. Apalagi memikirkannya. Ini mengkhayalkan boleh bebas, Leo. Kalau memikirkan masih ada metodologi dan batasan-batasannya. Maka sebaiknya sih DPR, mumpung ini masih usul ya, ya jangan diteruskan gitu. Jangan diteruskan dan tidak layak diteruskan gitu. Yang menjadi masalah adalah besaran kenaikannya, Bang Don, seperti yang tadi saya tanya, atau kenaikannya. Maksud saya begini, kalau misalnya jalan tengah diusulkan nanti naiklah, tapi ya tidak sebesar itu boleh tidak? Menurut saya dalam situasi seperti ini, semua orang mengatakan itu tidak proper. Ini lagi pandemi, tidak etis. Semua orang lagi susah, iya tidak etis secara moral ya. Mungkin benar secara legal gitu, tapi kan kalau mestinya KPK juga harus ikut lihat ini. Kadang-kadang menyusun perangkat undang-undang atau peraturan yang kelihatan legal tetapi kemudian mengeruk kekayaan, menurut saya itu adalah potensi korupsi. Dan itu harus bisa diciduk yang beginian. Jadi kalau kita lihat di beberapa tempat kan banyak juga anggota yang diciduk secara massal kan. Kalau lihat DKI kayak begini, kalau dia ikut begini, menurut saya sih ada aja orang yang mungkin nakal untuk bikin class action atau apapun lah untuk bisa melakukannya. Karena ini betul-betul tidak layak di saat-saat seperti ini. Kalau setelah banyak keberatan, penentangan dari banyak orang, tapi ini terus berjalan, apa yang bisa dilakukan, Bang? Ya saya juga tidak tahu Leo harus melakukan apa. Tapi saya kira ini juga akan, ya rakyat mungkin tidak bersuara, tapi saya kira ada proses delegitimasi tentang fungsi DPR gitu. Ya sekarang persoalannya apakah politisi merasa ini layak didengar atau tidak gitu. Kalau politisi kan beda sense-nya sama kita, Leo. Beda cara berpikir tentang kita. Mungkin untuk politisi ini main-main dan ini bisa jadi bahan tertawaan. Tapi untuk rakyat ini bisa jadi bahan kemarahan loh. Kalau tadi usulan Bang Lusius bahwa berharap kepada Kemendagri misalnya, itu kan dari sisi pemerintahan ya. Itu kan yang diatur adalah pemerintah provinsi. Betul. Tapi ini kan usulan kenaikan pendapatan DPRD-nya. Itu emang bisa, Bang? Enggak, karena kan pemerintahan yang lebih tinggi itu kan bisa mengoreksi aturan-aturan di bawah kan. Di daerah. Di daerah termasuk itu kan banyak kan aturan-aturan yang sudah dikoreksi. Bahkan ada yang dihapus dan seterusnya, dan kalau lihat jenjang seperti itu bisa saja terjadi gitu. Tapi kalau lihat tadi kalau lihat begini ada niat-niat tertentu yang menurut saya di garis hitam gitu untuk bisa memperlihatkan bahwa ini bisa merugikan kita semua loh, ini merugikan rakyat gitu. Ini tindakan politis, ada efek politis tidak, Bang, kepada rakyat Jakarta terutama, atau memang ya sudah nanti sekian bulan kemudian sudah lupa? Ya ingatan kita memang pendek. Maka tugas kita sebagai orang media untuk selalu mengingatkannya. Jadi kalau orang sudah lupa, kita ingatkan lagi, ingatkan lagi gitu. Baik, semoga para wakil rakyat ini benar-benar bisa mendengarkan rakyatnya. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi, Leo. Pemirsa, anggota DPRD dipilih bukan agar yang bersangkutan jadi kaya raya, tapi melayani warga, menyampaikan aspirasi untuk membangun daerah. Berhentilah kejar kekayaan dari pundi-pundi daerah untuk kepentingan perut sendiri. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Metro TV, knowledge